Halo semuanya, balik lagi dengan gue di channel Komaldir. Udah lama kan, atau udah lama apa? Udah lama gue gak bikin video kayak gini. Karena apa ya? Karena kurang narasumber. Ya gue bingung apa mau ngobrol sama siapa gitu kan. Oke, gak usah banyak basa-basi. Langsung aja nih, gue dapet juga narasumber gue. Coba lo kenalin bro, nama lu siapa? Kenalin penonton gue. Gua siapa sih yang gak kenal gue ya? Semua orang kenal gue sih. Pasti nggak ada yang nggak kenal gue, pasti kenal. Siap. Pokoknya nggak perlu kasih nama. Iya. Pokoknya yang yang tahu nama dia, Iya. Komen ya. Pasti ya. kenal. Okay, Iya, pokoknya bener. komen atau enggak kasih tahu gue juga nggak apa-apa. Iya. Mau lewat apapun itu kasih tahu gue ya siapa nih orang. Gak apa-apa, gue kasih nama. Iya boleh, gua. silakan. Iya. Siapa nama lu bro? Ya, nama gue Fadlan ya. Pasti tahu lah. Itu kata kuncinya sih depannya Fadlan. Pasti tahu. Itu nama Batak banget ya. Yang gimana ya? Dibilang Batak bukan, tapi yang pasti intinya gue pantang menyerah sih. Yes. Iya, itu. Oke, siap. Oh ya bener sih. Kenal banget gue. Dia orangnya pantang menyerah loh. Asli dah. Apalagi pas lu udah kayak gagal kan masuk kedinasan gitu. Iya. Terus ditambah lagi lu kayak gagal terus kan PTN, tapi lu mau nyoba terus kan. Iya, Nah, betul. berarti nama Fadlan itu ini pantang menyerah Sebetulnya kalau atau apa? Yang lo tau apa nama kalau Fadlan itu yang artinya gue apa? tahu dari orang tua gue sih, Fadlan tuh artinya sih sebenarnya baik hati. Iya. Tapi kan definisi baik hati kan luas kan. Iya. Baik hati tuh bisa ke arah yang baik, bisa ke arah yang baik hati tapi sering dimanfaatin orang, atau baik hati tapi dia mau jadi orang yang bertanggung jawab, terus dia berani gitu. Gue tipikalnya yang ke berani, tanggung jawab gitu. Gila. Iya, pastinya. Gila. Jadi gitu ya namanya Fadlan ya. Iya. Asli. Nah, kalau boleh tahu lu sekarang marganya apa? Oh iya, gue lupa ngasih tahu. Ah. Gue sebenarnya gue tuh orang Batak, Wis. tapi banyak orang yang bilang gue tuh Batak KW gitu. Tapi gue sih setuju aja sih, gue Batak KW, wajar, silakan. Emang Itu kaca sih emang orang-orang itu sih. itu pendapat orang sih. Iya. Tapi kalau gue pribadi sih, ya gue Batak. Tapi marga gue orang nggak tahu ya. Marga gue tuh Bintang. Dan bapak gue asli dari Sumatera, memang dari Medan gitu. Oke. Dan cuma gue lahirnya di sini, lahir di Jakarta gitu. Siap. Iya, Siap. itu harus digarisbawahi, gue orang Batak. Orang Batak. Batak gue. Mukanya Batak. Buat kalian yang ngina-ngina gue Batak KW, Emang kacau sih lo emang. Anda anjing. Tandain. Tandain. Tandain lan. Oh ya. Iya, Lan, siap. tandain lan. Oh Iya. ya. Anjing banget emang. Gak apa-apa. Nah, Hak orang kok, gak apa-apa. oke. Gak apa-apa. Nah, lu terakhir ke berarti Batak ini lu ya apa? Ke Medan berarti lu pernah ya? Iya. Tapi gue sebenarnya pulang ke Medan ini sangat-sangat jarang sekali ya. Itu bisa dihitung gue 6 tahun yang lalu baru terakhir gue pulang ke Medan. Karena iya. memang bapak gue ya jarang dapat cuti aja kalau libur lebaran gitu. Iya. Biasanya kita keseringan tuh jalan-jalan di sini-sini aja gitu. Jarang pulang kampung gitu. Oke. Jadi ada kesan sendiri lah, buat Medan tuh ada kesan-kesannya lah. Dan gue bangga pastinya jadi orang Batak. Pasti. Bangga dalam hal apa tuh? Kalau di Medan tuh. Bangga karena orang Batak ini banyak ya di Indonesia. Bukannya gue bilang suku lain itu dikit ya, tapi Batak tuh salah satu suku terbesar di Indonesia, dan juga pasti di setiap daerah ada gitu. Dan pasti banyak yang jadi pengacara ya kan. Orang terpandang itu. Iya benar. Pokoknya tuh Batak tuh keren dah. Iya. Asli dah. Iya. Dan kayaknya kalau mau nyari cewek orang Batak kayaknya rada susah ya sih. Susah dan Pelannya, pastinya iya, benar. sangat-sangat sulit. Makanya justru gue pengennya cari cewek bukan orang Batak gitu. Karena ya itu kita Iya, so, pokoknya Batak tuh benar-benar dipandangnya benar tinggi banget. Tinggi sekali. Banyak banyak Batak itu ini kan kebanyakan anaknya kalau kuliah tuh ngambilnya hukum semua kan. Betul, Biasanya hukum semua. Iya. Selain hukum ada lagi nggak sih? Kayak dokter itu ada nggak? Kedokteran banyak. Iya, jadi ya Coba lu bisa cerita nggak kenapa tuh rata-rata tuh Batak tuh stereotipnya pasti kalau kuliah pasti ngambilnya hukum. Kalau misalnya orang nanya tuh tebak pasti jurusan hukum ya. Iya. Kenapa ya? Kenapa stereotip itu harus hukum kalau orang Batak itu? kalau menurut gua karena nih kita di Batak itu diajarkan buat pinter ngomong. Satu. Yang kedua, kita diajarkan untuk bisa membela yang benar gitu.
Jadi kan pasti kita hidup di dunia ini, di dunia nyata ini pasti banyak sekali kan kasus-kasus yang tidak kita duga kayak kejahatan atau gimana. Nah kita sebagai mungkin termasuk saya orang Batak tuh kita diajarkan kau hidup yang betul gitu. Jangan kau jadi beban di kotamu, di kampungmu. Jangan sampai kau jadi beban di sini. Paling tidak kau merantau ke entah kemana lah, mau ke Jakarta mau kemana, yang penting ke kota. Karena Batak tuh kalau di kampung ya istilahnya biarpun jadi biarpun jadi kambing di kampung sendiri, tapi harus jadi banteng di perantauan. Paham tidak? Paham kan? Jadi mau kita dihina di kampung, paling tidak kita merantau jadi banteng di sana di perantauan. Pokoknya harus tunjukin siapa siapa kita di luar gitu kan. Benar. Nah kembali lagi ke jurusan hukum, itu sebetulnya udah turun temurun sih. Gue nggak tahu pastinya tuh kapan, tapi yang pasti kita dituntut orang Batak ini kita pintar ngomong dan juga ya harus jadi orang lah, paham kan? Jadi orang, jadi yang terbaik buat keluarga gitu. Pastinya juga orang-orang di kampung juga bangga dengan kesuksesan kita gitu. Apalagi kan dengan ada yang stereotip kayak gitu, ditambah lagi kan kita dikenal, ada yang ini kan pengacara terkenal, orang Batak juga, namanya yang gua tahu Hotman Paris mungkin banyak kan. Banyak yang tahu. Yang lain mungkin ada banyak, tapi yang gua tahu doang mungkin cuman Hotman Paris doang. Mungkin dari situ kali orang-orang pengen jadi jurusan hukum kali. Makanya biar jadi kayak lu mau ngambil hukum pengen jadi Hotman Paris gitu kan. Mungkin ada orang yang pengen ngambil hukum karena ya mungkin antar dua itu, karena mungkin dia orang Batak atau nggak dia pengen kayak Hotman Paris gitu. Ya dijadiin inilah istilahnya jadi panutan gitu kan. Benar. Cobalah kau kayak Hotman itu. Itu dia orang pintar gitu. Nah tapi lu sendiri kenapa nggak ngambil Batak Thailand? Batak. Hukum. Sorry. Lu sendiri kenapa nggak ngambil hukum aja, jurusan hukum? Iya, kembali lagi. Apa mungkin lu emang udah ini kali pengen ngikutin jejak bokap lu kali ya, kayak di PNS gitu ya? Gimana? Iya, sebetulnya sama alasannya kenapa masuk PNS gitu. Oh iya, jadi tuh memang kalau orang Batak rata-rata pasti harus kuliah. Ya, itu prinsip Batak. Kalau nggak kuliah, ya paling tidak kerja, dan itu kerjanya pun harus jelas gitu. Jangan kita lontang-lantung dan kita nganggur nggak jelas gitu. Kalau kenapa alasan gua mengambil hukum, ya karena bukan, sekali lagi nih, kalau ada yang bilang wah lu ngambil hukum berarti lu Batak KW gitu, pasti ada yang bilang gitu nih, kalau lu Batak KW ngambil hukum. Udah lu nggak usah denger kayak bukan gitu, kayak gitu maksudnya ya karena prinsip gue tuh bukan kuliah sih. Kalau gue masuk misalnya kayak lu bilang PNS langsung kerja, itu karena kita harus menerima fakta lah ya, bahwa di masa zaman sekarang ini tamat kuliah itu menurut gue masih abu-abu lah ya. Kita tamat kuliah nih, belum tentu kita langsung dapat kerja ataupun dapat langsung menuju sukses tuh, pasti masih banyak jalan berliku-liku lah ya kan. Sedangkan kalau untuk PNS ini, ya PNS ini termasuk yang diperhitungkan juga di negara kita. Itu memang dia langsung kerja dan pasti terjamin. Memang kalau dibilang PNS nggak bisa kaya karena ya pasti nanti kita ada korupsi atau gimana, biarpun seperti itu pasti PNS sudah terjamin. Dibandingkan kalau entah lu tamat kuliah terus lu jadi nyari kerja gitu kan, tuh pasti butuh effort yang lebih inilah kan, lebih banyak. Gue nggak mau tipe yang kayak gitu. Gue respect sama orang kuliah dan berusaha cari kerja sekali lagi, tapi gue lebih prefer gue untuk memang PNS. Tapi PNS di sini gue bukan PNS yang tes PNS langsung jadi PNS. Kalau kalian tahu, gue pengen masuk di tarunanya gitu, yang jadi bahasa ininya halode ya, jadi halode gitu ya. Itu gue pengen kayak gitu tuh, soalnya tuh gue liat sih emang itu juga banyak sih orang Batak di sini juga banyak. Gue liat keren banget gitu dan pasti terjamin gitu. Nah, gue pengennya di situ soalnya dia pasti terjamin langsung kerja. Dibandingkan kalau hukum sekarang kan, kalau biasanya jurusan hukum tuh terutama hukum ya, itu pasti harus jadi pengacara, kalau enggak kita harus buka kantor konsultan hukum atau jadi advokat gimana segala macam. Itu pasti lebih membutuhkan modal yang lebih ini lagi. Tapi kalau misalnya PNS tuh membutuhkan modal yang gede lagi nggak? Tidak, karena PNS tuh ya dibiayain negara, kembali lagi sekali lagi
dibiayai negara, dijamin negara gitu, dan jadi jadi primadonanya mertua lah, calon mertua kan. Iya benar. Sekarang kebanyakan pengennya pakai seragam gitu, malah untuk Terus pengusaha muda tuh atau yang udah berduit dari muda aja kalah sama PNS lo gitu ya. Itu memang habit atau emang udah jadi kebiasaan di negara kita. PNS tuh jadi primadona, jadi makanya. ini gitu, sangat-sangat dicari sama mertua gitu. Itu dia makanya yang gue bingung juga, orang tuh juga pengen banget anaknya tuh jadi PNS, mungkin karena itu kan alasan yang lo bilang kan, kalau PNS tuh udah terjamin kalau lo sudah langsung kerja gitu kan. Betul. Langsung lo ditempatin kan, penempatan langsung. Iya. Ditempatin. Cuman ada sebagian kayak ada sebagian orang-orang lah yang kayak kita gitu lah, mudah kan yang banyak yang nggak mau gitu kan. Iya. Tuh, nah menurut lo itu kenapa pada nggak mau tuh ini jadi PNS gitu? Mungkin iya karena kenapa menurut lo? Sebenarnya tuh di dunia, maksudnya di negara kita, orang itu udah terinikan pada satu sistem dimana lu harus kuliah. Kalau nggak kuliah, lu nggak bakal sukses. Nah itu pandangan orang-orang di negara kita tuh rata-rata sekarang kayak gitu. Kamu harus kuliah, paling tidak kuliah dulu gitu, urusan ini belakangan. Nah itulah yang buat pandangan orang jadinya tuh fokusnya ke kuliah gitu, jadi fokus ke gue kuliah dulu, urusan ini belakangan. Sedangkan jalan menuju kesuksesan itu bukan cuma dari kuliah doang. Entah dia cari kerja langsung dapat kerja, entah dia dapat kerja langsung maksudnya kerja gitu kan, atau dia jadi apa, atau dia bikin usaha gitu kan. Dan pastinya orang juga ngincer gelar juga. Gue akuin tuh ngincer gelar kuliah ya. Terus juga satu yang kemudian selanjutnya, channel tentang PNS ini banyak orang awam yang mungkin belum tahu. Jadi kayak contoh PNS sekolah kedinasan, sekolah kedinasan yang kayak tadi tuh yang gue bilang kayak Akmil, Akpol gitu-gitu, sama yang lain-lainnya, sama imigrasi ya. Iya kayak tadi imigrasi, terus kayak STAN, pokoknya banyak lah ya. Gitu-gitu tuh itu mungkin banyak orang yang belum tahu channelnya, belum tahu gimana cara daftarnya gitu. Mungkin mereka belum tahu, dan kemudian orang berpandangan kalau kayak gitu pasti nanti diapain dulu gitu, di perpeloncoan, maksudnya ditatar habis-habisan. Tapi sebenarnya enggak kan? Sebenarnya itu cuma hal-hal hal biasa lah ya gitu. Intinya lu bakal jadi ya, mau gimana pun, entah lu diapain pasti lu jadi. Dan orang kemudian berpikirnya kalau PNS itu kayak seragam ribet gitu, gue nggak mau ribet-ribet gitu. Pokoknya kalau nggak terus pokoknya kalau ngabdi negara, itu pelatihan itu mungkin ini kan agak keras gitu kan, bukan agak lagi keras, emang keras kan. Kayak kayak Akmil gitu kan, Akmil pasti kan pelatihannya kan bener keras banget kan, lalu diapain gitu kan. Emang tugasnya emang untuk mengabdi negara, untuk lo melindungi negara ini kan. Itu bukan itu suatu kehormatan sebetulnya, itu tugas negara, dan lu harus siap dengan hal-hal itu di dunia nyata yang terjadi. Maka dari itu lu harus ditatar, itu termasuk bentuk kesiapan lu. Lu siap mental nggak, siap fisik nggak gitu. Jadi gitu sih, kayak orang tuh ngeliat PNS tuh udah ada stigma negatif kadang-kadang tuh. Wah PNS sering bolos, PNS sering kacau, korupsi, banyak stigma negatif. Ngerti gue. Berarti tuh intinya kenapa sebagian orang kayak kita gitu nggak mau jadi PNS, mungkin emang itu pelatihannya keras, kayak masuk Akmil ya kan, dan mungkin tahapnya susah gitu kan. Tahapnya susah pertama, terus kedua sekalipun keterima pasti prosesnya tuh berat kan, entah itu lu diapain gitu kan. Soalnya kan tugasnya balik lagi mengabdi negara, untuk membela negara ini gitu kan. Dan mungkin orang takut nanti kalau pas penempatan, misalnya lu ditempatin di mana, takutnya jauh gitu. Lu ditempatin di Papua nggak siap ya kan. Dan itu juga ada risiko kan. Ada risikonya. Tapi mau gimana pun itu lu tetap terjamin. Dibandingkan lu yang mungkin masuk kuliah gitu. Ya itu sih yang mungkin gue tipenya orang yang nggak mau ribet banget lah, kayak gue respect tetap sama orang kuliah, dan gue doakan semoga mereka yang kuliah dapat yang terbaik. Tapi kembali lagi kalau lulus kuliah harus cari kerja lagi, bos. Iya bener sih, susah bos. Pokoknya itu susah bos. Pokoknya itu hidup itu keras banget, pokoknya harus berjuang gitu kan.
lu harus lihat nggak berusaha gitu kan. entah di sosial media orang ngantri lah dari Iya, loker dari kerja ya loker gitu kan. sampai ribuan orang ngantri belakang Iya. bawa-bawa map gitu. Itu yang gue bilang maksudnya ya gue semoga aja ya Dapat gitu gua- kan. orang berharap dapat, tapi gue nggak mau kayak gitu-gitu gitu. Iya, iya. Dulu gue mikir kayak gitu kuliah gitu, tapi gue mikirnya kuliah enaknya doang. Gue Iya. mikir enaknya doang kayak wah, kuliah bebas nih, ngekos, dapat teman banyak. Oh, Tapi di luar itu pasti ada hal-hal lain yang iya. yang lu rasakan pasti di situ. Entah lu kehabisan duit di kos-kosan atau Iya, gimana. bener itu kan. Dan kuliah pasti mengeluarkan budget juga dari kita kan. Iya, bener. Kalau Makanya gue agak ragu kan. Tadi lu bilang apa kalau apa? kalau kuliah kan kita harus ngeluarin budget lagi. Iya. Bayar UKT, Mm-mm. bayar uang pangkal, Iya, ya kan. iya. Kecuali kalau misalnya yang dapat beasiswa itu lain lagi. Beasiswa lain kan? lagi. Paling Iya. orang tua paling biaya ini kayak kebutuhan Kebutuhannya doang, kan? anaknya doang, ya. Kalau misalnya biaya UKT atau SP itu kan atau per semester Iya. udah bayar kan sama negara Iya. kan karena beasiswa. Beasiswa, Gitu. betul. Iya, benar-benar. Itu harus ngeluarin duit lagi. Iya. Dan gue kasihan sama ya mungkin teman-teman kita yang mungkin kehidupannya ya mungkin biasa, yang orang kehidupan yang sederhana gitu. Gue Nah. kasihan kalau dia kuliah entah dia kehabisan biaya atau gimana gitu. Iya. Nah, terus Itu faktor juga sih. Nah, lo kan berarti kan pengennya PNS nih. Sorry, lo PNS mau di bidang apa? Iya, itu gue pengen di imigrasi. Imigrasi ya kan. Iya. Nah, kalau bapak lo tuh dia PNS-nya di bidang apa? Nah ya, bapak gue tuh di bidang ilmu pemasyarakatan. Iya. Nah, Kayak lapas gitu nah ya. iya, buat yang belum tahu, ilmu pemasyarakatan tuh nanti lu bakal ditempatin di bidang kayak di lapas, Iya, jaga-jaga lapas gitu kan. penjara gitu lah. Iya. Cuman tuh bokap lo dia kerja bagian yang di perkantoran kayak gitu ya? Iya, bapak gua dia udah di dalam ruangan, Oh, iya. bukan yang Iya, jaga-jagain dia bukan jaga-jaga. sel lagi, bukan jagain penjara lagi, dia di dalam ruangan lah. Tapi Iya. itu sebenarnya butuh proses sih. Iya. Nggak ujuk-ujuk lu langsung jadi dalam ruangan, enggak. Bapak gua dulu juga pernah jaga di Iya. pos, malah pos Oh iya, iya. atas gitu. Jadi step by step memang itu. Oke. Nah, lo tau gak kenapa alasan bokap lo pengen memutuskan jadi PNS gitu? Mungkin cerita sedikit mungkin Oh, iya. tentang bokap lo perjalanannya. Ini sih buat yang belum tahu, Tapi emang coba sebenarnya dia maunya apa gitu? Bokap. bapaknya bokap gua berarti kakek gua ya. Iya. Kakek gua itu sama, dulu juga di lapas juga kerjanya. Oh, anjir. Iya, di lapas juga. Nah, Tunggu, berarti turun temurun nih. iya, balik lagi ya. bapaknya bapak gua tuh, Pokoknya kakek lu udah. kakek gua di Kakek lu lapas nih, ya, kerjanya di lapas. Nah. Tapi zaman dulu pegawai lapas masih miskin-miskin. Oh, Masih iya. belum kayak sekarang kan. Wah, zaman sekarang mah gaji Iya, pegawai lapas aja udah gede. Oh, oke, lanjut. Iya. Terus? Jadi iya, awalnya Kakek terinspirasi lu nih, dari oh. situ kakek gua. Terus? Sebenarnya bapak gue ini dulunya dia waktu tamat SMA dia Iya. daftar TNI, Oh, daftar TNI. daftar TNI waktu di sono di Medan kan, Terus? tapi gagal. Oh. Jadi dia gap year kan, kalau Oh, bahasa anak sekarang gap year. Tahun depan dia Tahun nyoba depan lagi. lagi, tahun depan nyoba lagi. Oh. Pas dia sebenarnya pengen ikut dulu namanya UMPTN yang kayak SNBT Oh, sekarang iya, tuh, iya, iya. pengen ikut Kalau dulu namanya UNPTN. UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri gitu. Iya. Dia. Pengen ikut UTBK, Oh. tapi kakek gue nggak ada duit. Oh. Iya, nggak punya uang karena ya itu pegawai penjara dulu miskin. Iya, benar. Terus? Kemudian entah gimana kakek gue dapet kayak selebaran gitu, Iya. selebaran dibuka pendaftaran penerimaan calon taruna akademi ilmu pemasyarakatan. Oh, iya. Itulah yang jadi taruna itu, Oh. yang halode itu. Nah, terus bapak lu tertarik tuh. Nah terus kakek gue Hmm. ngasih selebaran itu ke bapak gue. Iya. Dibilang lagi nih, nah cobalah kau ikut ini akademinya. Jadi kau nanti di sana ya dulu masih D3, dulu masih 3 tahun lah. Iya, terus? Kau nanti di sana jadi taruna segala macam gitu-gitu. Iya. Tapi ujung-ujungnya jadi pegawai lapas juga gitu. Oh. Terus bapak gua awalnya nggak mau. Iya. Dia bilang, kalau kayak gini lagi takutnya bukan apa-apa pak. Coba tengoklah kita miskin begini. Aku nggak mau lagi gitu pak. Nggak mau, takutnya kita hidupnya di bawah miskin lagi gitu kan. Iya, terus? Terus kakek gue bilang gini ke bapak gue, nah suatu saat kita pasti diperhatikan sama pemerintah, pasti kita bakal dinaikkan derajat kita gitu. Maksudnya gaji kita pasti udah nggak kayak gini lagi. Iya. Terus kehidupan kita udah nggak bakal kayak gini lagi lah. Iya. Terus? Itu kakek gue kayak gitu tuh, ngomong kayak gitu. Hmm. Bapak gue akhirnya dengan pertimbangan yang matang
diputuskanlah berangkat ke Jakarta Oh ya, akhirnya buat tuh. buat ikut ini daftar ini. daftar. Itu waktu itu tahun 98 kalau nggak Iya, salah. nah, setelah itu Tahun 98 ke Jakarta, kemudian ikut tes itu ya, tes masuk itu Taruna, dan alhamdulillah dapat, iya. lolos dia, dan langsung masuk di situ di Akademi Ilmu Kemasyarakatan. Langsung lolos tuh. Ya sama kayak kita sekarang, tesnya banyak, Oh, prosesnya banyak. Yang gue bilang tuh tesnya susah kan, itu banyak itu tahapnya. Tapi dia lolos, udah lolos. di sana 3 tahun kan. Dulu masih D3 soalnya, jadi 3 tahun. Itu dia pas keterima itu itu dia masih jaga-jaga dulu. Enggak. Ya, Oh, maksudnya itu iya. tugas pertama Oh apa? iya, dia kan Apa lo? di situ. Pas setelah keterima. Gue cerita dulu ya. Dia di situ 3 tahun kan, di iniin abis lah, ditatar abis, bukan ditatar sebenarnya, disekolahkan lah di Iya, situ. iya, udah dididik Udah, lah. Dididik, betul, dididik. Oh, Lulus dari situ langsung penempatan iya. di Lapas Cipinang. Oh iya. Cipinang tuh kayak, kalau nggak tahu Cipinang parah sih, pasti tahu lah kalian. Ah, udah lanjut terus Cipinang ya. Cipinang, ya itu dia dari bawah dulu lah dia. Dari dia, jadi nggak langsung dia dalam ruangan kerjanya, pasti dia kerjanya di dulu, kalau lu tahu pos-pos di atas tuh, Iya, yang pos-pos pos yang penjaga tuh. ya, buat jaga-jaga Iya. kan napi-napi gitu kan. Dulu bapak gue sempet di situ, Oh, sempet situ. sempet kerja di situ selama berapa tahun lah. Itu pokoknya setiap tahun naik jabatan. Enggak juga sih, ya mungkin naik jabatan, tapi pasti ada prosesnya kan, Iya. lama lah. Sampai akhirnya bapak gua kerjanya udah bukan di situ lagi, jadi dia di dalam ruangan lah udah. Tapi Iya. masih staff, Iya. masih staff dia, masih belum tinggi lah jabatannya, Iya. masih rendah. Jadi staff. Udah di situ dia ya sampai di Cipinang tuh lumayan lama lah, Iya. lebih dari 10 tahun lah di situ. Tapi tuh pada zaman itu gaji udah mulai naik. Ah, itu dia. Gaji itu Hmm. mulai naik, gaji PNS. Iya. Ini boleh cerita sedikit ya? Boleh. Nah, masakan apa? Gaji PNS itu waktu zamannya presiden kedua kita, waktu zaman Pak Soeharto, itu memang gaji PNS memang kurang kan. Tapi Nah, setelah orde baru setelah naik. orde baru, waktu zaman almarhum Bapak Gus Dur, Pak Gus Dur. Waktu zaman Pak Gus Dur baru PNS mulai diperhatikan. Gaji PNS dinaikkan. Tuh, derajatnya dinaikkan lah PNS tuh. Sampai akhirnya gaji PNS tuh ya udah di atas lah. Di atas UMR gitu. Pokoknya udah ditentuin lah. Nah, semenjak itu baru kehidupan bapak gua ya jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi naik gitu. Mau jadi gitu prosesnya. Jadi udah waktu zamannya presiden kita keempat, Pokoknya yang Pak Gus Dur. Iya, pokoknya dulu itu pas zaman orde lama itu masih belum diperhatikan lah, gaji Iya, masih kecil. Nah, kecil. setelah digantikan orde baru Orde baru. muncul. Zaman reformasi. Pokoknya diperhatikan lah, jadi naik lah gitu. Naik. PNS-nya. PNS naik. Itu sih jadinya ya alhamdulillahnya gitu kan. Semua PNS lah, nggak cuma bapak gua, semua PNS tuh alhamdulillah dinaikkan gajinya. Walaupun belum seberapa ya, gajinya masih masih zaman dulu berapa sih gaji PNS, tapi udah lumayan lah. Sampai ya bapak gua juga nerusin S1 dia. S1 di UI. Oh, dia alumni UI juga tuh. Betul. Waktu dia habis lulus tadi lulus PNS itu. akademi tadi tuh, lulus akademi D3, terus 2 tahun kemudian dia ikut ngambil UI, S1 UI. UI. Dia kriminologi gitu. jurusannya Jurusan waktu apa itu tuh? ya kriminologi, betul, jurusan kriminologi. Iya. Jurusan kriminologi. Ya, terus Tapi dia ngambil yang kelas non reguler dia. Karena kan dia dihitungnya kan karyawan kan, Iya. pegawai. Jadi dia masuk cuma Sabtu Minggu. Mulai dia masuknya kelas malam lah kan, kalau non reguler kan malam gitu masuknya. Lulus 2 tahun, dah dapat gelar S1 alhamdulillah. Gitu. oh ya, berarti pasca sarjana ini singkatnya cuma 2 tahun ya. Sarjana itu. Ini pasca sarjana Gini nih. cuma 2 tahun ya. Kalau bukan Kalau kita ngambil S1 gitu. Oh ya, pasca sarjana kan S2 itu 2 tahun juga. Tapi gini nih, S1 kan hasilnya 4 tahun. Iya. Tapi kalau kita D3 dulu, itu S1 cuma 2 tahun. Oh, Iya. Jadi 5 tahun lah. Jadi bapak gua S1 cuma 2 tahun karena dia udah D3 kan gitu. iya. Dia lanjutin lagi aja gitu. Oh, D3 walaupun itu beda jurusan nggak apa-apa itu. Gak apa-apa. Jadi lu D3, misalnya lu kuliah dari D3, mau ngelanjut S1. Iya. Itu S1-nya cuma 2 tahun doang. Oh, 2 tahun. Gitu. Alhamdulillah lagi bapak gua juga ya alhamdulillah memegang S2 juga. Alhamdulillah.
sama ya di UI juga, di kampus yang sama lah di Dia juga ngambil apa juga kriminologi juga. manajemen security. Wis. Ya itu gue kurang tahu sih itu jurusan tentang apa ya, tapi yang pasti itu ya Di UI alhamdulillah, juga tuh? UI ya. Pasca sarjana ya. Alhamdulillah. Tadi kelas juga bokap lo kan. Ya, itulah yang kita Mungkin dari situ kali lo transpirasi kali pengen Iya. jadi apa Betul. jadi PNS ya, lo Iya. pengen ngikutin jejak bokap lo ya. tapi sebenarnya ini suatu beban yang berat juga di gua karena bapak gua kan udah ya bisa dibilang Tapi bapak lo gua dituntut gak sih jadi PNS sama bokap lo? enggak bapak gua tuh bisa dibilang bebas lu mau jadi apa gitu, tapi yang pasti harus jadi yang terbaik aja Iya. gitu. Tapi yang jangan sampai lu kelayaban kemana-mana atau jadi belangsak gitu, jangan Iya. sampai ya itu bapak gua tuh bisa dibilang udah ya alhamdulillah udah jadi lah ya udah Iya. orang ada, tapi justru itu yang jadi beban terberat gue karena Iya. bapak gue udah ya mungkin bapak gue udah lumayan sukses gitu ya, tapi gue kayak keenakan gitu. Iya. Gue kadang-kadang terlena dengan orang tua gue yang mungkin beruntung bang, gue malah seakan-akan orang tua gue ini kok orang ada, Iya, gue makanya. santai-santai aja gitu, gue kadang-kadang gitu. Hmm. Nah inilah yang jadi faktor pemicu buat gue untuk semangat buat Iya. menempuh Iya benar. apa yang seperti bapak gue tempuh gitu. Nah, pokoknya lo harus jadi Ya bapak apa bokap lo pokoknya jadilah motivasi lah termotivasi dari bokap lo gitu. iya termotivasi gue pengen gitu. Iya benar. Jangan sampai bapak gue kayak gini anaknya malah Iya. malah belangsak dirinya. Daripada diemin doang itu. Iya. Lu kayak tegang banget, lu santai aja deh. Gue nggak tegang sob, gue keringetan nih soalnya. Oh, lu panas. Enggak gitu. Nah, tapi ya pokoknya gila tuh. Tapi keren lah, udah apa bokap lu dia Iya alhamdulillah lah. dia PNS tapi dia lanjutin lagi S1, Iya. lanjut lagi S2. Terus gue bukannya mau nyombongin gue ya, tapi ini itu sebetulnya buat pemicu penyemangat gue sih. Iya. Bokap gue bisa kayak gitu, ya kenapa gue nggak bisa gitu kan? Iya, makanya benar. Paling tidak gue bisa bukan menyamai ya, Iya. bisa ya paling tidak memulai dari bawah juga seperti bokap gue dulu ya Iya, kan, iya. pengen ngerasain susahnya dulu gitu. Ya kayak gini, kemarin gue gagal kan, Iya. tes UTBK gagal, tes kedinasan PNS gagal. Gila, tapi Iya, lu jadi- iya benar-benar. Tapi pas terus apalagi yang agak Ujian mandiri gagal ya. Iya. Jadi kita harus ngerasain susah lah. ya gitu. nggak apa-apa santai. Gue juga gagal mulu. Iya. Apa udah nih SNBT gue gagal Nah. tuh ya kan. Gue PTN 2 kali gagal. Tadi sama satu lagi kan yang kemarin tuh 4 gue. Oh, 3 iya. kali tuh. Ah, iya, oh iya tuh. Gila. Iya. Cuman ya udah namanya juga hidup santai Namanya aja. juga ya itu Iya. sebetulnya kembali lagi semua orang udah Makanya. punya rezekinya masing-masing lah. Iya, itu dia. Emang rezeki dia duluan tahun ini. Mungkin kita tertunda tahun depan. Pokoknya Ya. Tuhan tuh punya rencana Ada yang rencana lain. yang lain. Nah, Awalnya memang gue stres, jujur gue stres, gue aduh kan kok gue kayak gini ya. Tapi yang pasti lama kelamaan gue mulai bisa menerima, bisa berdamai dengan Iya. hal itu. Oh mungkin gue kurang ini. Iya makanya. Oh mungkin gue kurang berbakti sama kedua orang tua gue, atau mungkin gue kurang ibadah gue gitu. Iya. Ya itu jadi pelajaran buat gue lah. Iya itu dia. Nah, balik lagi nih Riz. Kan itu kan bokap lo ngambil S1-nya jurusan kriminologi kan. Mm-mm. Nah, kalau nggak salah juga nyokap lo dia dari awal apa S1 juga? Oh Lanjut iya, juga, nyokap bokap gue lo? sama juga kayak bokap gue. Sama-sama lanjutin juga kan? lanjutin juga, tapi S1 doang. Kayak ceritanya hampir sama lah. Hampir sama. Kayak bokap kayak kan. bapak gue. Nah, dia ngambil S1 juga tuh. S1. Kriminologi juga tuh. Kriminologi juga. Di UI juga. UI juga. Nah, pertanyaan gue nih Riz. Ya. Dengan lu kedua orang tua lu tuh ya, dia lulusan sarjana sosial kan? Iya. Jurusan kriminologi kan? Iya. Nah, tapi kenapa lu nggak ngikutin juga jurusan kriminologi? Dari semua lu daftar PTN, Ah. satu pun nggak ada lu pengen jurusan kriminologi. Ya gini Malah, Cek. malah gue yang pengen buat tertarik jadi kayak Kriminologi. kayak bokap nyokap Oh. gitu, jadi pengen kayak kriminologi Iya, gitu, iya. jujur aja gue. Kenapa coba? Mungkin jawab, iya mungkin boleh nggak apa? Kenapa? Gua jawab ya. Iya jawab apa? Jadi gini Ces, Nice ya. kita harus realistis juga ya kan. Iya. Kenapa alasan lo nggak milih kriminologi gitu, kayak ngikutin bokap nyokap gitu? Yang namanya UI pasti semua jurusannya tuh pasti, apalagi kriminologi ya kan, tuh top Iya top 10 lah ya Iya, di UI itu terketat sih, bener terketat.
Udah gitu minimal skornya tuh passing grade nilainya juga tinggi gitu. Iya, Di atas 650 ke atas tuh nilainya tuh. Itu tinggi, benar-benar tinggi lah. Iya. Dan gue orangnya realistis juga gitu. Gue nggak mau ngambil itu. Dan yang pasti kembali lagi tujuan gue kan bukan kuliah kan Oh, gitu. iya, bener sih. Iya kan. Jadi ya ya gue jadiin. Dan juga kemarin gue tes UTBK juga, gue juga kalau orang dengar Ya, jurusan gue tuh orang ketawa sih. Karena iseng-iseng doang. Iseng-iseng kan. doang. Jadi kemarin tuh gue UTBK jurusan gue HI. Iya. HI UI lagi. Hubungan internasional Iya, UI. makanya itu dia. Itu juga skornya tinggi sob. Gue juga aneh juga sih kenapa gue milih HI ya. Dan Sama, gue juga pas PTN juga orang pada ketawa. Nah. Bayanginnya gue, ngambil kriminologi. Kriminologi. Terus satu lagi UGM, gue filsafat. Kan kalau gue ya. UGM Orang pada lagi. ketawa itu pas lihat Iya. hal itu. gue Bener sih, nggak gue apa-apa. pilih UI HI karena gue waktu itu nggak karena gue pas itu pede banget gue Iya. bakalan lolos kedinasan kan. Iya, Jadi gue iya. gue ngelewatin UTBK cuma buat jadi ya iseng-iseng lah Kalian gitu. aja lolos kan. Kalau salah- Iseng-iseng berhadiah lah ya Iya. kan, kayak main slot gitu kan. Yes, Siapa iya. tahu gue jackpot Iya. gitu. Kalau misalnya dinas kayak nggak lolos semenjak minimal paling UTBK enggak UTBK ada yang lolos lah. salah satunya itu kan 4 kalau nggak Nah, Nah. gak taunya tidak ada yang lolos. Iya, Tidak ada. lolos, tidak ada. Iya. Dan juga pilihan kedua gue waktu itu tinggi juga sih, psikologi 4. Psikologi 4 juga tinggi nilainya. Malah psikologi 4 tuh terketat ya. Terketat juga ternyata di Unpadnya Iya, sendiri. itu dia. Nah itu gue ya bisa dibilang bodoh sih. Ya mau gimana sob? Makanya intinya tuh cuma iseng doang, Iseng tapi emang doang. tujuan utamanya tuh lu pengen PNS gitu. Iya tetap tujuan gue ya pengen kayak bapak gue. Iya, tapi kalau amin ya, gue percaya lu keterima deh. Amin. Tapi lu bakal ini gak melanjutin S1 juga gak? Kayak yang bokap nyokap lu? Sekarang kan kalau PNS tuh kalau terutama yang taruna ya, yang sekolah kedinasannya itu sekarang udah D4. Iya. Udah bukan D3 lagi. Jadi dia udah setara S1. Iya. Jadi gue tinggal nerusin S2 kalau seandainya gue lolos di situ. Oh, Tinggal nerusin S2. S2 kuliah. S2 kuliah, iya. Jadi udah nggak harus S1 lagi gitu. Tapi lu mau kan rencana? Mau, insya Allah mau. Kalau misalkan lolos, kalau memang ada Allah ngasih rezeki ya mungkin ya ini kan masih panjang ya, tapi Iya. kita berandai-andai ya mungkin gue insya Allah mau lah. tapi mau. Mau Nah, itu lu gitu. rencana lu S2 pengen ngambil apa bentar? Nah itu gue belum tahu, belum bisa gue pikirin ya, karena Itu masih belum ya? jauh banget. Ibarat- terpikirkan ya. Belum terpikirkan, Iya, ini kayaknya masih di langit ini tuh. S2 tuh masih di langit. Iya. Kita masih di bawah ini istilahnya. Iya. Nanti kita pikirin mungkin bisa lah kita milih di mana S2. Ini deh. Yes. Terakhir lu kepinginnya satu universitas apa? Lu pengen ngambil S2 dan ini univ mana? Untuk saat ini sih gua pengen tetap PTN ya. S2 tuh pengen tetap PTN ya. PTN, Entah di mana lah, yang penting PTN. Tapi yang pasti gue pengen ya Mau kuliah di PTN di luar kota manapun yang penting PTN. yang penting PTN, dan juga kan Iya. tergantung penempatan. Iya. Nanti gue di Oh iya bener ya, tergantung penempatan lu ya. nanti gue ditugaskan di mana ya kan. Iya. Entah gue di luar Jawa atau di Jawa. Ah, Yang pasti kalau bukan di luar Jakarta, kalau di luar Jakarta ya gue mau nggak mau harus ngikutin daerah Iya. gue tugas kan. Iya, S2 PTN-nya di salah satu kota daerah tersebut. situ. Tapi tetap kalau seandainya gue di Jakarta ya gue Oh. pengen mungkin di UI S2 UI tetap. Tapi dulu bokap lu penempatannya di mana itu? Kan Cipinang. Oh di Cipinang. Cipinang kan Nyokap lama. juga sana. Nyokap di ini. Nyokap di Pondok Bambu. Oh Pondok Bambu. Iya. Yang deket sih ya kalau UI kan berarti. Iya masih di dalam Lumayan kota lah, kan. ya, lumayan, soalnya masih dalam kota. Iya, dalam Ini masih di Jabodetabek lah itu. Gitu. Bener gila. Thank you Riz ya. Wah, Gila lu ini kelas Riz. gua- Apalagi gue dengar cerita bokap nyokap lu, bah anjing. Ya gimana sob, ini Ya, ya gila. sebenarnya ini bukannya sekali lagi bukannya gue mau sombong ya tapi ya sebenarnya dari cerita itu bapak gue tuh Iya. gue juga jadi motivasi buat gue Iya, juga sih benar, sebetulnya. makanya. Karena kalau tanpa bokap gue jujur aja orang tua gue tuh bebas gitu. Iya. Mau kamu jadi apa yang penting kamu baik sama orang gitu. Iya, Tapi dan- ya gue iya, pasti gue pasti pengen yang terbaik kan. Iya, iya, benar. Gak mungkin gue kamu bebas jadi apa aja. Gak mungkin gue jalan-jalan aja Iya, tiap hari iya. nongkrong aja, nggak mungkin kan. Ah. Tetap gue pengen yang terbaik buat orang tua gue. Bener inspirasi buat gue juga, apalagi kan Nah. mereka kan bokap nyokap lu jurusan kriminologi juga kan. Oh, iya satu tuh. kan. Hmm. Yang gue jujur gue pengen banget kriminologi juga dari Betul. kriminologi gue tuh pengen banget. Cuman karena emang belum rezeki, Iya. udah gitu kan. Gitu. Wah gila gue Apa-apa.
Sumpah, bokap nyokap lu. Tapi kayak tesnya kayak lumayan tuh, kayak agak susah tuh mungkin kali ya. Iya, oh ya, jadi Ya, kriminologi apa dulu- nyokap lu tuh sampai bisa keterima. iya itu dulu kan kalau udah jadi pegawai tuh kalau masuk kuliah S1 yang jalur non reguler Iya. itu ada tesnya Ada lagi, tesnya lagi dan kan. itu tesnya sulit. Sama kayak simak kan. Iya, kayak simak Kayak tesnya. simak, gitu. Iya, kayak simak dia. Gue juga pas simak juga milihnya non regular juga, Riz. Sempet ya? Iya. Sempet ya? Non regular, cuman gue pikir kayak non regular gue nggak tau, gue masih setengah pede mungkin, setengah pede keterima kali ya kan. Gue pilihnya non reguler gitu kan. Pikir kalau misalkan gue diterima apa nilainya anjlok, tapi kan paling gue butuh duitnya doang gak sih gitu Iya. kan. Oh, lu mikirnya gitu ya awal-awal ya? Yang penting bayar Nah, nggak yang sih penting bayar ya. gitu. Tahu-taunya enggak. Iya sih, iya. Emang berdasarnya udah sulit. Emang kan? dasarnya semua Iya. itu bukan cuma duit sebenarnya. Iya. Ini yang orang kadang-kadang Iya. bikin stigma negatif tuh semuanya butuh duit. Oke, benar. Ya sebenarnya enggak sih. Duit mungkin butuh tapi nanti belakangan. Iya. Sisanya usaha lu gitu. Usaha lu dulu yang dibutuhin nih. Iya. Nanti duit mungkin ya ada lah masih di belakang. Duit itu bonus, yang penting Duit, usaha iya. dulu, usaha dan Usaha, doa. iya. Dan terus tuh dari orang tua Betul. gitu sih. Betul. Gila lo, thank you banget, Riz. Wah, Gila. gua yang thank you lo nih dia sosok diundang. inspirasi banget nih awal nih. Diundang ke Iya. podcast Iya, NT nih. iya, gua. thank you banget ya. Iya. Apalagi dengan cerita bokap nyokap lo, brah, bener-bener terbaik. Siap, Bener, sama-sama. Lu harus bangga sama bokap nyokap lu, dan bokap nyokap lu juga bangga sih apa punya anak kayak lu. Amin ya Allah. Lu keren, Des. Iya. Sekali lagi terima kasih ya udah Iya, datang ya, Reza. siap. Udah Dan sekali lagi, Iya. gue bukan Batak KW. Dengar tuh. Dan terima kasih udah Siap. berbagi inspirasi dan pengalaman dari Siap. sekali lagi terima kasih, Riz. Thank you CS. Oke, gitu aja dengan obrolan kita hari ini. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Oke, dan jangan di-share. Sekian dari gua. Terima kasih.